Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Di sini dengan saya Syaharani Nurjannah dan saya Mayang Tresnawati Putri. Kami akan mempresentasikan materi tersebut. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau yang bisa disebut sebagai neraca. Laporan posisi keuangan melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan bisnis pada tanggal tertentu. Laporan keuangan ini memberikan informasi tentang sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban untuk kreditur, dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Oleh karena itu, membantu dalam memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. Selanjutnya ada kegunaan laporan posisi keuangan. Yang pertama, dengan memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas, laporan posisi keuangan memberikan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Analis juga menggunakan informasi dalam laporan posisi keuangan untuk menilai risiko-risiko perusahaan dan arus kas masa depan. Dalam hal ini, analis menggunakan laporan posisi keuangan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Likuiditas menggambarkan jumlah waktu yang diharapkan akan berlalu sampai saat direalisasikan atau dikonversi menjadi uang tunai atau sampai kewajiban harus dibayar. Kreditur tertarik pada rasio likuiditas yang pendek, seperti rasio kas atau mendekati kas terhadap kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan akan memiliki sumber daya untuk membayar kewajiban saat ini dan yang akan jatuh tempo. Demikian pula pemegang saham menilai likuiditas untuk mengevaluasi kemungkinan dividen tunai di masa depan atau pembelian kembali saham. Secara umum, semakin besar likuiditas, semakin rendah risiko kegagalannya. Yang kedua ada solvabilitas, mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo. Misal, ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat utang jangka panjang yang tinggi dibandingkan dengan aset, ia memiliki solvabilitas yang lebih rendah daripada perusahaan serupa dengan tingkat utang jangka panjang yang rendah. Perusahaan dengan utang yang lebih tinggi lebih berisiko karena akan membutuhkan lebih banyak aset untuk memenuhi kewajiban tetapnya. Yang ketiga ada fleksibilitas keuangan perusahaan. Likuiditas dan solvabilitas mempengaruhi fleksibilitas keuangan perusahaan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mengambil tindakan efektif untuk mengubah jumlah dan waktu arus kas sehingga dapat menanggapi kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin menjadi begitu terbebani dengan hutang yang sangat tidak fleksibel secara finansial, sehingga memiliki sedikit atau tidak ada sumber uang tunai untuk membiayai ekspansi atau untuk melunasi hutang yang jatuh tempo. Perusahaan dengan tingkat fleksibilitas keuangan yang lebih tinggi mampu bertahan di masa-masa sulit, pulih dari kemunduran yang tidak terduga, dan memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan dan tidak terduga. Umumnya, semakin besar fleksibilitas keuangan suatu perusahaan, semakin rendah risiko kegagalannya. Selanjutnya, ada laporan keterbatasan laporan posisi keuangan. Yang pertama, sebagian besar aset dan kewajiban dilaporkan sebesar biaya perolehan atau biaya historis. Akibatnya, informasi yang diberikan laporan posisi keuangan yang dikritik karena tidak melaporkan wajar yang lebih relevan.
Yang kedua, ada perusahaan menggunakan penilaian dan estimasi untuk menentukan banyak item yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan yang harus menghilangkan banyak item yang bernilai keuangannya, tetapi perusahaan tidak dapat mencatatnya secara objektif. Selanjutnya ada elemen laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama aset. Akun laporan posisi keuangan diklasifikasikan, artinya laporan posisi keuangan mengelompokkan item yang serupa untuk sampai pada subtotal yang signifikan. Selanjutnya, materi disusun sedemikian rupa sehingga hubungan-hubungan penting dapat diperlihatkan. IASB menunjukkan bahwa bagian dan subbagian dari laporan keuangan lebih informatif daripada keseluruhan. Oleh karena itu, IASB tidak menyarankan pelaporan ringkasan akun saja. Sebaliknya, perusahaan harus melaporkan dan mengklasifikasikan item individual secara cukup rinci untuk memungkinkan pengguna menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Klasifikasi seperti itu juga memudahkan pengguna untuk mengevaluasi likuiditas dan fleksibilitas keuangan, profitabilitas, dan risiko perusahaan. Untuk mengklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangan, perusahaan mengelompokkan pos-pos yang memiliki karakteristik serupa dan memisahkan pos-pos yang memiliki karakteristik berbeda. Misalnya, perusahaan harus melaporkan secara terpisah aset dan kewajiban dengan karakteristik likuiditas umum yang berbeda. Yang kedua, ada aset yang berbeda dalam fungsi yang diharapkan dalam operasi pusat perusahaan atau kegiatan lainnya. Yang ketiga, kewajiban yang berbeda dalam jumlah, sifat, dan waktu. Yang selanjutnya ada aset, elemen laporan posisi keuangan, yaitu aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Yang kedua ada kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga ada ekuitas, yaitu kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Selanjutnya, tadi udah disebutin juga sih elemen laporan posisi keuangan, yaitu kewajiban. Kewajiban ini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibat arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Selanjutnya, ada ekuitas yang merupakan kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Selanjutnya ada klasifikasi laporan posisi keuangan aset tidak lancar. Pertama ada investasi jangka panjang, yang kedua aset tidak berwujud, yang ketiga perumahan, tanaman, dan peralatan, yang keempat aset lainnya. Selanjutnya ada Selanjutnya ada klasifikasi laporan posisi keuangan, yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang terdapat sekuritas, dana khusus, aset berwujud, di sini ada klasifikasi laporan posisi keuangan.
Terdapat investasi dalam efek bersifat utang dan ekuitas jangka panjang. Di sini jenisnya ada utang, penilaiannya biaya diamortisasi, klasifikasinya saat ini atau tidak lancar. Yang kedua ada jenis jual beli, yang jenisnya ke dalam hutang atau ekuitas, penilaiannya nilai wajar dan klasifikasinya saat ini. Yang ketiga ada ekuitas non perdagangan, yaitu jenisnya ekuitas, penilaiannya nilai wajar dan klasifikasinya saat ini atau tidak lancar. Di sini merupakan contoh investasi jangka panjang, yaitu long term investment atau investasi jangka panjang, seperti properti, peralatan seperti tanah dan bangunan. Di sini terdapat laporan posisi keuangan aset tak berwujud, yaitu seperti capitalized development cost, goodwill, dan other identifiable intangible asset. Selanjutnya ada klasifikasi laporan posisi keuangan, yaitu atau aset lainnya. Pertama ada biaya dibayar di muka jangka panjang, piutang tidak lancar, aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, uang tunai atau surat berharga yang dibatasi. Selanjutnya ada klasifikasi laporan posisi keuangan atau aset lancar. Di sini itemnya ada inventory atau persediaan. Yang kedua ada beban dibayar di muka. Yang ketiga ada piutang. Yang keempat ada investasi jangka pendek. Dan yang terakhir ada kas. Yang basis valuation-nya ada lower of cost or net receivable value. Yang kedua cost atau biaya. Yang ketiga ada estimate amount collectible, yang ketiga generally fair value, yang keempat ada fair value. Selanjutnya ada inventaris. Selanjutnya ada klasifikasi laporan posisi keuangan, yaitu inventaris. Untuk menyajikan persediaan dengan benar, perusahaan mengungkapkan dasar penilaian, misalnya nilai realisasi lebih rendah atau nilai realisasi bersih, dan asumsi arus biaya yang digunakan, misalnya FIFO atau biaya rata-rata. Di sini disajikan bagaimana Scientific Products Inc. Statement of Financial Position. Sini ada long-term investment, property, plant and equipment, intangible asset. Contoh dari laporan posisi keuangan. Inventaris Scientific Products Inc. Selanjutnya adalah klasifikasi laporan posisi keuangan piutang. Yang pertama, perusahaan harus dengan jelas mengidentifikasi kerugian yang diantisipasi karena tidak terlaginya jumlah dan sifat dari setiap piutang non-usaha dan setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan. Kategori utama dari piutang harus ditunjukkan dalam
laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Untuk piutang yang timbul dari transaksi yang tidak biasa seperti penjualan properti atau pinjaman kepada rekanan atau karyawan, perusahaan harus mengklasifikasikan secara terpisah sebagai piutang jangka panjang, kecuali penagihan yang diharapkan dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya, merupakan contoh dari klasifikasi laporan posisi keuangan piutang. Dari Scientific Products Inc. Selanjutnya ada klasifikasi laporan posisi keuangan biaya dibayar di muka. Sebuah perusahaan memasukkan biaya dibayar di muka dalam aset lancar. Jika akan menerima manfaat, biasanya perusahaan jasa dalam 1 tahun atau siklus operasi yang mana lebih lama. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, item-item ini adalah aset lancar, karena jika belum dibayar, mereka akan membutuhkan penggunaan kas selama tahun berjalan dan siklus operasi. Perusahaan melaporkan biaya dibayar di muka sebesar biaya yang belum kadaluarsa atau tidak terpakai. Contoh umumnya adalah pembayaran di muka untuk polis asuransi. Perusahaan mengklasifikasikan sebagai biaya dibayar muka karena pembayaran mendahului penerimaan manfaat pertanggungan. Biaya dibayar di muka umumnya lainnya termasuk sewa dibayar di muka, iklan pajak, dan perlengkapan kantor atau operasional. Selanjutnya, melaporkan biaya dibayar di muka dalam aset lancar lainnya bersama dengan piutang pajak selain pajak penghasilan dan aset keuangan derivatif seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi Scientific Products Inc. Ini terdapat klasifikasi laporan posisi keuangan beban dibayar di muka. Selanjutnya ada klasifikasi laporan posisi keuangan investasi jangka pendek. Pertama ada dimiliki untuk koleksi, jenisnya utang, penilaiannya biaya diamortisasi, classification-nya saat ini atau tidak lancar. Selanjutnya ada jual beli, jenisnya hutang atau ekuitas, penilaiannya nilai wajar, klasifikasinya saat ini, dan portofolio ekuitas non perdagangan, jenisnya ekuitas, penilaian nilai wajar, dan klasifikasi saat ini atau tidak lancar. Berikut merupakan contoh investasi jangka pendek dari Scientific Products Inc. Statement of Financial Position. Selanjutnya ada salah pencet. Selanjutnya ada uang tunai. Uang tunai umumnya dianggap terdiri dari mata uang giro atau uang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Sebagian besar perusahaan menggunakan keterangan kas dan setara kas. Mereka menunjukkan bahwa jumlah ini mendekati nilai wajar. Perusahaan harus mengungkapkan batasan atau komitmen apapun yang terkait dengan ketersediaan uang tunai. Jika perusahaan membatasi uang tunai dan untuk tujuan selain kewajiban, itu tidak termasuk uang tunai dari aset lancar. Berikut merupakan contoh dari Statement of Financial Position Scientific Products Inc. dari uang tunai atau cash.
Selanjutnya ada klasifikasi laporan posisi keuangan untuk bagian ekuitas. Bagian ekuitas atau pemegang saham juga disebut sebagai ekuitas pemegang saham adalah salah satu bagian yang paling sulit untuk disiapkan dan dipahami. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas perjanjian saham biasa dan preferen dan berbagai pembatasan ekuitas yang diberlakukan oleh undang-undang perusahaan, perjanjian kewajiban, dan dewan direksi. Perusahaan biasanya membagi bagian menjadi 6 bagian. Yang pertama ada modal saham biasa yang merupakan nilai nominal atau dinyatakan dari saham yang diterbitkan. Ini termasuk saham biasa atau kadang-kadang disebut dengan saham share capital ordinary, dan saham preferen atau yang disebut sebagai share capital preference. Yang kedua ada share capital premium, yaitu kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai nominal atau nilai yang dinyatakan. Yang ketiga adalah beli tahan yang merupakan laba perusahaan yang tidak dibagikan. Yang keempat ada akumulasi penghasilan komprehensif lainnya, yaitu jumlah agregat dari item pendapatan komprehensif lainnya. Yang kelima ada saham treasury, yang umumnya jumlah saham biasa yang dibeli kembali. Dan terakhir ada kepentingan non-pengendali atau minority interest, yaitu bagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Selanjutnya merupakan klasifikasi laporan posisi keuangan dari ekuitas Scientific Products Inc. Selanjutnya ada kewajiban tidak lancar, adalah kewajiban yang tidak diharapkan oleh perusahaan untuk dilikuidasi dalam jangka waktu lebih lama dari 1 tahun atau siklus operasi normal. Sebaliknya, ia mengharapkan untuk membayar mereka pada tanggal tertentu di luar waktu itu. Contoh yang paling umum adalah hutang obligasi, hasil bayar, dan beberapa jumlah pajak penghasilan tangguhan dan kewajiban pensiun. Perusahaan mengklasifikasikan kewajiban tidak lancar yang jatuh tempo dalam siklus operasi saat ini atau 1 tahun sebagai kewajiban lancar jika pembayaran kewajiban memerlukan penggunaan aset lancar. Sini contoh dari kewajiban tidak lancar dari Scientific Products Inc. Secara umum, kewajiban lancar dibagi 3 jenis. Itu kewajiban yang timbul adalah kewajiban yang umumnya diharapkan diselesaikan oleh perusahaan dalam siklus operasi normalnya atau normalnya 1 tahun. Yang pertama, konsep ini meliputi yang pertama utang akibat perolehan barang dan jasa, yaitu utang usaha, utang gaji dan upah, dan utang pajak penghasilan atau sebagainya. Yang kedua ada tagihan yang diterima di muka untuk pengiriman barang atau pelaksanaan jasa seperti pendapatan sewa yang diterima di muka atau pendapatan langganan yang diterima di muka. Yang ketiga ada kewajiban lain yang likuidasinya akan terjadi dalam siklus operasi atau 1 tahun seperti porsi obligasi jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan. Kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan atau kewajiban yang diestimasi seperti tanggung jawab garansi. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, estimasi kewajiban sering disebut sebagai provisi. Sini merupakan klasifikasi laporan posisi keuangan untuk kewajiban tidak lancar dari Scientific Products Inc. Selanjutnya ada seperti yang ditunjukkan sebelumnya, IFRS menentukan urutan atau format di mana perusahaan menyajikan item dalam laporan posisi keuangan. Jadi, beberapa perusahaan menyajikan aset terlebih dahulu diikuti oleh ekuitas dan kemudian kewajiban. Perusahaan ini melaporkan aset lancar terlebih dahulu di bagian aset dan kewajiban lancar terlebih dahulu di bagian kewajiban. Banyak perusahaan melaporkan item seperti piutang dan properti pabrik
dan kewajiban, dan peralatan bersih, dan kemudian mengungkapkan informasi tambahan yang terkait dengan akun kontra dan catatan. Secara umum, perusahaan menggunakan formulir akun atau formulir laporan untuk menyajikan informasi laporan posisi keuangan. Formulir akun mencantumkan aset menurut bagian di sisi kiri dan ekuitas dan kewajiban menurut bagian di sisi kanan. Kerugian utama adalah kebutuhan atau akan ruang yang cukup luas untuk menyajikan barang-barang secara berdampingan. Seringkali, formulir akun membutuhkan 2 halaman yang berhadapan. Di sini merupakan contoh laporan posisi keuangan untuk formulir laporan. Sini selanjutnya terdapat laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan elemen penting dari tujuan pelaporan keuangan, yaitu menilai jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas. 3 laporan keuangan yang telah kita lihat sejauh ini, yaitu laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Masing-masing menyajikan beberapa informasi tentang arus kas suatu perusahaan selama suatu periode. Tetapi mereka melakukannya sampai batas tertentu. Misalnya laporan laba rugi memberikan informasi tentang sumber daya yang disediakan oleh operasi, tapi bukan uang tunai. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan jumlah kas yang digunakan untuk membayar dividen atau membeli saham treasury. Laporan posisi keuangan komparatif mungkin menunjukkan aset apa yang diperoleh atau dilepaskan perusahaan dan kewajiban apa yang telah dikeluarkan atau dilikuidasi. Selanjutnya ada tujuan laporan arus kas. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama suatu periode. Untuk mencapai tujuan ini, laporan arus kas melaporkan hal-hal berikut. Yang pertama, pengaruh kas dari operasi selama satu periode. Yang kedua, transaksi investasi. Yang ketiga, transaksi pembiayaan. Dan keempat, kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode tersebut. Ini merupakan alur dari laporan arus kas. Pertama ada perusahaan mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas selama satu periode menjadi 3 aktivitas berbeda dalam laporan arus kas. Aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, ada aktivitas operasi yang melibatkan efek kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Yang kedua, ada aktivitas investasi, termasuk membuat dan menagih pinjaman dan memperoleh dan melepaskan baik hutang dan ekuitas dan properti, pabrik, dan peralatan. Ketiga, ada aktivitas pendanaan, itu melibatkan pos kewajiban dan ekuitas. Mereka termasuk memperoleh sumber daya dari pemilik dan memberi mereka pengambilan investasi dan meminjam uang dari kreditur, membayar kembali jumlah yang dipinjam. Tadi udah dijelasin laporan arus kas itu, isi laporan arus kasnya ada kegiatan operasi dan aktivitas investasi, terus kegiatan pembiayaan. Selanjutnya ada penyusunan laporan arus kas. Informasi diperoleh dari beberapa sumber. Pertama ada
Yang pertama ada laporan posisi keuangan komparatif, yang kedua laporan laba rugi saat ini, dan yang ketiga data transaksi terpilih. Selanjutnya merupakan latihan soal E4.2. Selanjutnya, perusahaan memperoleh informasi untuk menyusun laporan arus kas dari beberapa sumber. Yang pertama, laporan posisi keuangan komparatif. Yang kedua, laporan laba rugi saat ini. Dan yang ketiga, data transaksi terpilih. Contoh sederhana, berikut menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan sumber-sumber ini dalam menyiapkan laporan arus kas. Jadi di sini diilustrasi pada tanggal 1 Januari 2019, di tahun pertama operasinya, telemarketing menerbitkan 50.000 saham biasa dengan nilai nominal $1 untuk 50 dolar tunai. Perusahaan menyewakan ruang kantor, furnitur, dan peralatan telekomunikasi dan melakukan layanan pemasaran sepanjang tahun pertama. Pada bulan Juni 2019, perusahaan membeli tanah seharga $15.000. Maka perbandingan laporan posisi keuangan telemarketing akan seperti ilustrasi berikut ini. Ini bisa kita lihat di tabel bawahnya, ini merupakan laporan laba rugi dan informasi tambahan. Pada informasi tambahan, menuliskan dividen sebesar 14.000 telah dibayarkan selama tahun tersebut. Selanjutnya ada penyusunan laporan arus kas. Ada 4 langkah menyiapkan laporan arus kas. Yang pertama, tentukan kas bersih yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas operasi. Yang kedua, tentukan kas bersih yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Yang ketiga, tentukan perubahan atau kenaikan maupun penurunan kas selama periode tersebut. Dan yang keempat, rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan akhir. Selanjutnya, menyiapkan laporan. Selanjutnya menyiapkan laporan arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah kelebihan penerimaan kas atas pembayaran kas dari aktivitas operasi. Perusahaan menentukan jumlah ini dengan mengubah laba bersih berdasarkan akrual menjadi basis kas. Untuk melakukannya, mereka menambah atau mengurangi dari laba bersih item-item dalam laporan laba rugi yang tidak mempengaruhi uang tunai. Prosedur ini mengharuskan perusahaan menganalisis tidak hanya laporan laba rugi tahun berjalan, tetapi juga laporan komparatif, posisi keuangan, dan data transaksi yang dipilih. Analisis laporan komparatif posisi keuangan telemarketing mengungkapkan 2 item yang akan mempengaruhi perhitungan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Yang pertama, peningkatan piutang usaha mencerminkan peningkatan non-kas sebesar $41.000 dalam pendapatan. Yang kedua, kenaikan utang usaha mencerminkan kenaikan non-kas sebesar $12.000 dalam biaya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi, telemarketing mengurangi kenaikan piutang usaha atau sebesar $41.000 dari laba bersih dan menambah kembali ke laba bersih kenaikan utang usaha sebesar $12.000. Sebagai hasil dari penyesuaian ini, perusahaan menentukan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar $10.000. Dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini. Selanjutnya, perusahaan menentukan aktivitas investasi dan pendanaannya. Jadi di sini ada aktivitas investasi dan pendanaan telemarketing. Yang pertama, dia membeli tanah seharga $15.000, lalu dikeluarkan saham biasa seharga $50.000 dan membayar $14.000 dalam bentuk dividen. Nah, satu-satunya aktivitas investasi telemarketing adalah pembelian tanah. 2 kegiatan lainnya itu pembiayaan.
Jadi yang pertama ini ada modal saham biasa meningkat 50.000 dari penerbitan 50.000 saham biasa secara tunai. Yang kedua, perusahaan membayar dividen tunai $14.000. Mengetahui jumlah yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, perusahaan menentukan kenaikan bersih kas. Ilustrasi di bawah ini menyajikan laporan arus kas dalam marketing untuk tahun 2019. Kenaikan kas sebesar $31.000 yang dilaporkan dalam laporan arus kas sesuai dengan peningkatan $31 dalam bentuk tunai yang dihitung dari laporan posisi keuangan komparatif. Lalu di sini masih dalam penyusunan laporan arus kas. Ini ilustrasinya Kaiser Beverage Company melaporkan hal-hal berikut pada tahun terakhir. Jadi di sini ada pendapatan bersih 40.000. Dia masuknya ke aktivitas pengoperasian, lalu ada dividen yang dibayarkan sebesar 5.000. Dia masuknya ke aktivitas pembiayaan. Ada kenaikan piutang usaha sebesar 10.000. Dia masuknya ke aktivitas pengoperasian. Lalu ada kenaikan hutang usaha sebesar 7.000. Dia masuknya juga ke aktivitas pengoperasian. Lalu ada pembelian peralatan sebesar 8.000. Dia masuk ke aktivitas investasi. Ada beban penyusutan 4.000, masuknya ke aktivitas pengoperasian, dan penerbitan wesel bayar sebesar 20.000 masuk ke dalam aktivitas pembiayaan. Nah, untuk membuat statement of cash flow yang kita butuhkan adalah menentukan apakah setiap item harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Baru setelah itu kita dapat menyusun transaksi seperti gambar di samping. Selanjutnya, tidak semua aktivitas signifikan perusahaan melibatkan kas. Contoh aktivitas non-kas yang signifikan adalah yang pertama ada penerbitan saham biasa untuk membeli aset. Yang kedua ada konversi obligasi menjadi saham biasa. Yang ketiga penerbitan utang untuk membeli aset. Yang keempat pertukaran pada aset berumur panjang. Aktivitas pendanaan dan investasi signifikan yang tidak mempengaruhi kas tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. Sebaliknya, kegiatan ini dilaporkan dalam catatan tersendiri atas laporan keuangan pelaporan aktivitas non-tunai tersebut memenuhi prinsip pengungkapan penuh. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan contoh laporan arus kas komprehensif. Perhatikan bahwa perusahaan membeli peralatan melalui penerbitan obligasi sebesar 50.000 yang merupakan transaksi non-tunai yang signifikan. Untuk keperluan pekerjaan rumah, kita harus menyajikan aktivitas non-tunai yang signifikan dalam catatan terpisah berjudul catatan arus kas. Nah, selanjutnya ada kegunaan laporan arus kas. Kebagian adalah arus kas positif. Itu memang benar. Meskipun laba bersih memberikan ukuran keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam jangka panjang, uang tunai atau kas adalah sumber kehidupannya. Tanpa uang tunai, perusahaan tidak akan bertahan. Untuk perusahaan kecil atau baru berkembang, arus kas adalah satu-satunya elemen terpenting untuk bertahan hidup. Bahkan perusahaan menengah dan besar harus mengontrol arus kas. Perbedaan antara laba bersih dan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi bisa sangat besar. Perusahaan terkadang melaporkan angka laba bersih yang tinggi tetapi kas bersih negatif yang disediakan oleh aktivitas operasi. Situasi seperti ini pada akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan. Kreditur memeriksa laporan arus kas dengan hati-hati karena mereka khawatir akan dibayar. Mereka memulai pemeriksaan dengan menemukan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Jumlah yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan uang tunai yang cukup dari operasi untuk membayar tagihannya tanpa pinjaman lebih lanjut. Sebaliknya, jumlah kas bersih yang rendah atau negatif yang disediakan oleh aktivitas operasi menunjukkan bahwa perusahaan mungkin harus meminjam atau menerbitkan ekuitas
untuk memperoleh kas yang cukup untuk membayar tagihannya. Kita harus menyadari bahwa perusahaan dapat gagal meskipun mereka melaporkan laba bersih. Perbedaan antara laba bersih dan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi itu sangat besar. Perusahaan terkadang melaporkan angka laba bersih yang tinggi, tetapi kas bersih negatif yang disediakan oleh aktivitas operasi. Jadi situasi seperti ini pada akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan. Selanjutnya, di sini ada likuiditas keuangan. Pembaca laporan keuangan seringkali menilai likuiditas dengan menggunakan cash debt coverage saat ini. Ini menunjukkan apakah perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dari operasinya pada tahun tertentu. Jadi di sini ada rasio cakupan utang kas saat ini sama dengan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi rata-rata kewajiban lancar. Semakin tinggi cash debt coverage saat ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami masalah likuiditas. Misalnya, rasio mendekati 1:1 adalah hal yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi semua kewajiban lancarnya dari arus kas yang dihasilkan secara internal. Selanjutnya, di sini ada fleksibilitas keuangan. Cakupan uang tunai memberi informasi tentang fleksibilitas keuangan. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya dari kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi tanpa harus melikuidasi aset yang digunakan dalam operasinya. Perhatikan kesamaannya dengan cakupan utang tunai saat ini. Namun karena menggunakan rata-rata total kewajiban menggantikan rata-rata kewajiban lancar, dibutuhkan pandangan yang agak lebih panjang. Semakin tinggi rasio ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Ini menandakan apakah perusahaan dapat membayar utangnya dan bertahan jika sumber daya eksternal menjadi terbatas atau terlalu mahal. Rasio cakupan uang tunai itu kas bersih disediakan oleh aktivitas operasi dibagi rata-rata total kewajiban. Selanjutnya di sini ada arus kas gratis atau arus kas bebas. Dalam analisis arus kas bebas, pertama-tama kita mengurangi belanja modal untuk menunjukkan bahwa itu adalah pengeluaran diskresioner paling sedikit yang biasanya dilakukan perusahaan, atau tanpa upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan memperluas fasilitas. Kecil kemungkinan perusahaan dapat terus mempertahankan posisi kompetitifnya. Kemudian memotong dividen. Meskipun perusahaan dapat memotong dividennya, biasanya akan melakukan hanya dalam keadaan darurat keuangan. Jumlah yang dihasilkan setelah pemotongan ini adalah arus kas bebas perusahaan. Jelas, semakin besar jumlah arus kas bebas, semakin besar jumlah fleksibilitas keuangan. Jadi di sini ada cash flow analysis dari Nestor SE. Nah, ini menunjukkan jumlah arus kas bebas yang tersedia. Perhitungan ini menunjukkan bahwa Nestor memiliki kas bersih positif dan substansial yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 411.750. Laporan arus kas Nestor melaporkan bahwa perusahaan membeli peralatan sebesar 182.500 dan tanah sebesar 70.000 untuk total modal pengeluaran. Nestor memiliki arus kas yang lebih dari cukup untuk memenuhi pembayaran dividennya, dan oleh karena itu memiliki fleksibilitas keuangan yang memuaskan. Seperti yang bisa kita lihat di ilustrasi berikut, Nestor menggunakan arus kas bebasnya untuk menebus obligasi dan menambah likuiditasnya. Jika menemukan investasi tambahan yang menguntungkan, ia dapat meningkatkan pengeluarannya tanpa membahayakan dividen atau belanja modal pasar. Perusahaan yang memiliki fleksibilitas keuangan yang kuat dapat memanfaatkan investasi yang menguntungkan bahkan di masa-masa sulit. Selain itu, fleksibilitas keuangan yang kuat membebaskan perusahaan dari kekhawatiran tentang kelangsungan hidup di masa ekonomi yang buruk.
Faktanya, mereka memiliki fleksibilitas keuangan yang kuat, seringkali lebih baik dalam ekonomi yang buruk, karena mereka dapat memanfaatkan peluang yang tidak dapat diambil oleh perusahaan. Investor memiliki arus kas yang lebih dari cukup untuk memenuhi pembayaran dividennya, oleh karena itu, ia memiliki fleksibilitas keuangan yang memuaskan. Selanjutnya, ini ada informasi tambahan. IFRS mengharuskan satu lengkap laporan keuangan disajikan setiap tahun. Seiring dengan laporan keuangan tahun berjalan, perusahaan juga harus memberikan informasi komparatif dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, 2 set lengkap laporan keuangan dan catatan terkait harus dilaporkan. 1 set lengkap laporan keuangan terdiri dari berikut ini. Yang pertama ada laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang akan disajikan baik sebagai satu laporan laba rugi komprehensif maupun laporan laba rugi terpisah dan laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan yang terdiri dari ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Namun, laporan keuangan utama tidak dapat memberikan gambaran lengkap terkait posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Informasi deskriptif juga diperlukan oleh IFRS dalam catatan atas laporan keuangan untuk memperkuat atau menjelaskan pos-pos yang disajikan dalam bagian utama laporan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, catatan merupakan bagian integral dari pelaporan informasi laporan keuangan. Catatan dapat menjelaskan secara kualitatif informasi yang terkait dengan item laporan keuangan tertentu. Selain itu, mereka dapat memberikan data tambahan yang bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menjelaskan pembatasan yang dikenakan oleh pengaturan keuangan atau perjanjian kontrak dasar. Meskipun catatan mungkin bersifat teknis dan sulit dipahami dalam beberapa kasus, catatan tersebut memberikan informasi yang berarti bagi pengguna laporan keuangan. Nah, kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, aturan, dan praktik khusus yang diterapkan oleh perusahaan dalam menyiapkan dan menyajikan informasi keuangan. Ya, IASB merekomendasikan pengungkapan untuk semua prinsip dan metode akuntansi signifikan yang melibatkan pemilihan di antara alternatif atau yang khas untuk industri tertentu. Misalnya, perusahaan dapat menghitung persediaan di bawah beberapa asumsi arus biaya. Misalnya, biaya rata-rata dan FIFO, penyusutan pabrik dan peralatan di bawah beberapa metode yang diterima, seperti saldo menurun ganda dan garis lurus, dan melakukan prestasi pada penilaian yang berbeda seperti biaya, ekuitas, dan nilai wajar. Pengguna laporan keuangan yang mahir mengetahui kemungkinan ini dan memeriksa laporan dengan cermat untuk menentukan metode yang digunakan. Oleh karena itu, perusahaan menjadikan tingkatan kebijakan akuntansi tertib secara umum sebagai catatan pertama atas laporan keuangan. Pengungkapan ini penting karena berdasarkan IFRS, perlakuan alternatif atas suatu transaksi terkadang diizinkan. Jika kebijakan ini tidak dipahami, pengguna laporan keuangan tidak dapat menggunakan laporan keuangan untuk membuat perbandingan antar perusahaan. Nah, berikut ini beberapa contoh kebijakan akuntansi yang diadaptasi dari laporan tahunan perusahaan. Ada inventaris dan ada aset tak berwujud. Selain catatan yang berkaitan dengan penjelasan kebijakan akuntansi perusahaan menggunakan catatan khusus untuk membahas item-item dalam laporan keuangan. Pertimbangan harus dilakukan untuk mengidentifikasi aspek penting dari informasi keuangan yang perlu diperkuat dalam catatan. Dalam banyak kasus, IFRS membutuhkan pengungkapan khusus. Misalnya, dengan menggunakan laporan posisi keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan catatan meliputi yang pertama, item properti
pabrik, dan peralatan dipisahkan ke dalam kelas seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Dalam catatan dengan akumulasi penyusutan terkait dilaporkan jika berlaku. Perusahaan diharuskan untuk merekonsiliasi saldo untuk banyak aset dan kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan dari awal hingga akhir tahun. Atau kadang-kadang disebut sebagai informasi keuangan roll forward. Misalnya rekonsiliasi saldo aset tetap, aset tidak berwujud, dan ketentuan umum yang disediakan. Contoh, properti pabrik dan peralatan untuk Nestle yang tertera seperti ilustrasi berikut ini. Pengungkapan khusus catatan tambahan atas laporan keuangan yang kedua meliputi piutang yang dibedakan menjadi jumlah piutang dari pelanggan perdagangan, piutang pihak berelasi, pembayaran di muka, dan jumlah lainnya. Selain itu, seringkali ada jadwal dan perhitungan yang diperlukan untuk standar tertentu, misalnya untuk piutang. IFRS memerlukan analisis jatuh tempo untuk piutang, seperti ilustrasi ini menunjukkan analisis maturitas untuk kategori. Pengungkapan khusus catatan tambahan atas laporan keuangan yang selanjutnya meliputi persediaan yang dipilah ke dalam klasifikasi seperti barang dagangan, perlengkapan produksi, barang dalam proses, dan barang jadi. Dan provisi yang dibedakan menjadi provisi ibarat kerja dan pos lainnya. Pengungkapan catatan sangat luas menggunakan IFRS. Banyak laporan tahunan perusahaan bersifat substansial dan bukan hal yang aneh bagi perusahaan besar untuk memiliki lebih dari 20 halaman catatan atas laporan keuangan. Lalu di sini ada teknik pengungkapan atau penjelasan dalam kurung. Perusahaan harus mengungkapkan selengkap mungkin pengaruh berbagai ketidakpastian terhadap kondisi keuangan, metode penilaian aset dan kewajiban, serta kontrak dan perjanjian perusahaan. Untuk mengungkapkan informasi terkait ini, perusahaan dapat menggunakan penjelasan tanda kurung atau referensi silang dan ikon kontrak. Perusahaan sering memberikan informasi tambahan dengan penjelasan tanda kurung setelah item tersebut. Sebagai contoh, ilustrasi berikut ini menunjukkan penjelasan dalam kurung jumlah saham yang diterbitkan oleh Hitachi. Pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas, laporan tambahan terkait informasi posisi keuangan ini menambah kejelasan dan kelengkapan. Ini memiliki keunggulan dibandingkan catatan karena membawa informasi tambahan ke dalam tubuh pernyataan di mana pembaca cenderung mengabaikannya. Perusahaan bagaimanapun harus menghindari penjelasan kurung yang panjang dan yang mungkin mengganggu. Selanjutnya, perusahaan mereferensikan silang, yaitu hubungan langsung antara aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan. Misalnya seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini. Perusahaan mungkin menunjukkan entry berikut. Satu terdaftar di antara aset lancar dan yang lain terdaftar di antara kewajiban lancar. Referensi silang ini menunjukkan bahwa perusahaan akan menebus 2.300.000 hutang obligasi saat ini yang hanya disisihkan 800.000. Oleh karena itu, diperlukan tambahan kas dari kas yang tidak dibatasi dan penjualan investasi dari keuntungan atau dari beberapa sumber lain. Atau perusahaan dapat menunjukkan informasi yang sama secara tertutup. Prosedur umum lainnya adalah membuat akun kontra atau akun tambahan. Akun kontra pada laporan posisi keuangan mengurangi akun aset, kewajiban, atau ekuitas. Contohnya termasuk akumulasi penyusutan dan penyisian piutang diragukan. Akun kontra memberikan beberapa fleksibilitas dalam penyajian informasi keuangan. Dengan menggunakan akun akumulasi penyusutan, misalnya pembaca laporan dapat melihat biaya awal aset serta penyusutan hingga saat ini. Akun tambahan di sisi lain meningkatkan akun aset, kewajiban, atau ekuitas. Contohnya adalah penyesuaian nilai wajar, yang bila ditambahkan ke akun investasi ekuitas dan perdagangan menggambarkan total aset investasi perusahaan.
Nah, selain hal-hal spesifik yang terkait dengan laporan keuangan, individual dan catatan atas laporan tersebut, pihak AS nomor 1 juga membahas isu-isu penting terkait dengan penyajian. Yang pertama, ada mengimbangi. Menunjukkan bahwa penting aset dan kewajiban dan pendapatan dan beban dilaporkan secara terpisah. Jika tidak, mungkin akan sulit bagi pengguna untuk memahami transaksi atau peristiwa yang terjadi di perusahaan. Oleh karena itu, tidak tepat bagi perusahaan untuk mengimbangi hutang dagang dengan uang tunai. Demikian pula, tidak tepat untuk mengimbangi hutang yang digunakan untuk membeli bangunan dengan bangunan pada laporan posisi keuangan. Yang kedua ada konsistensi. Kerangka konseptual mencatat bahwa salah satu karakteristik kualitatif yang meningkat adalah komparabilitas. Sebagai bagian dari komparabilitas, kerangka konseptual menunjukkan bahwa perusahaan harus mengikuti prinsip dan metode yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Akibatnya, kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten untuk transaksi dengan peristiwa serupa kecuali IFRS mensyaratkan kebijakan yang berbeda. Jadi, misalnya perusahaan yang menggunakan metode garis lurus untuk penyusutan aset tetap, melaporkan metode garis lurus untuk semua periode yang disajikan. Dan yang terakhir, ada presentasi yang adil. Perusahaan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Penyajian wajar berarti penyajian yang jujur dari transaksi dan peristiwa yang menggunakan definisi dan kriteria pengakuan dalam kerangka konseptual. Penggunaan IFRS dengan mengungkapkan yang tepat dianggap menghasilkan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Dengan kata lain, penggunaan kebijakan akuntansi yang tidak tepat tidak dapat diatasi dengan catatan penjelasan atas laporan keuangan. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, seperti yang ditunjukkan dalam bab 2, perusahaan dapat menggunakan penggantian yang benar dan adil. Situasi ini berkembang, misalnya ketika IFRS untuk perusahaan tertentu tampak bertentangan dengan tujuan pelaporan keuangan. Situasi ini mungkin terjadi ketika badan pengawas menunjukkan bahwa IFRS tertentu mungkin menyesatkan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, penggantian yang benar dan adil sangat tidak mungkin terjadi di lingkungan fakultas. Berikut merupakan latihan soal dari E4.2. Berikut ini adalah perubahan seluruh saldo akun Jackson Furniture selama tahun berjalan kecuali saldo laba ditahan. Pertama ada kas bertambah sebesar 69.000, piutang usaha bertambah 45.000, persediaan bertambah 127.000, investasi berkurang sebesar 47.000, utang usaha berkurang 51.000, utang obligasi bertambah 82.000, modal saham biasa bertambah 138.000. Di sini instruksinya hitunglah laba bersih untuk tahun berjalan. Dengan asumsi bahwa tidak ada entry dalam akun laba ditahan kecuali laba bersih dan deklarasi dividen sebesar 24.000 yang dibayarkan pada tahun berjalan. Di sini, Di sini merupakan jawaban dari perhitungan laba bersih. Perubahan asetnya meningkat sebesar 194.000 dari 69.000 ditambah 45.000 ditambah 127.000 dikurang 47.000 jadi 194, yaitu meningkat. Terus yang kedua ada perubahan utang dari 82.000 dikurang sebesar 51.000 sama dengan meningkat 31 sebesar 31.000. Terus perubahan ekuitas meningkat 163.000. Selanjutnya ada perubahan ekuitas dicatat sebagai berikut. Itu kenaikan bersihnya
di kredit sebesar 163.000, peningkatan saham sebesar di debit 138.000, penurunan laba ditahan karena pengumuman dividen tadi di soal berkurang sebesar 24.000, peningkatan bersih dicatat di kredit sebesar 144.000, peningkatan laba ditahan karena laba bersih sebesar 49.000. Selanjutnya ada soal chapter 46. Jadi saldo berikut diambil dari pembukuan Carnegie ASA pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, perintahnya itu disuruh siapkan laporan laba rugi untuk 100.000 saham biasa yang beredar selama tahun tersebut. Maka laporan laba rugi Carnegie Corporation atau ASA tadi adalah sebagai berikut. Di sini ada pendapatan penjualan, di mana penjualan dikurangi retur dan potongan penjualan dan diskon penjualan. Lalu ada pendapatan penjualan bersih, ada harga pokok penjualan, lalu di laba kotor, lalu ada beban penjualan, beban administrasi dan umum. Lalu ada pendapatan dan beban lainnya, rugi dari penilaian nilai aset tetap, pendapatan bunga, pendapatan dari operasi, dan beban bunga. Di sini ada penghasilan sebelum pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan itu 79.000 dari penghasilan sebelum pajak penghasilan dikali 0,34. Terus net income-nya itu sebesar 52.140 dan laba per sahamnya itu sama dengan net income tadi dibagi sama saham yang beredar sebesar 100.000. Dan setelah itu kita bulatkan menjadi 52 laba per sahamnya. Lalu soal chapter 4 P4.1 di sini ada klasifikasi laporan keuangan untuk laporan laba rugi komprehensif dan laporan laba ditahan untuk setiap transaksi atau judul akun. Nah, jadi kita di sini disuruh isi tempat yang kosong dengan huruf yang ada di kotak-kotak ini. Yang pertama itu kerugian kepemilikan yang belum direalisasi atas sekuritas ekuitas non perdagangan itu merupakan pendapatan komprehensif lainnya dalam laporan laba rugi komprehensif. Lalu keuntungan penjualan sekuritas ekuitas non perdagangan itu dia masuknya pendapatan atau beban lain di laporan laba rugi komprehensif. Lalu untuk pendapatan penjualan dia masuknya di pendapatan di laporan laba rugi komprehensif. Lalu ada rugi penurunan nilai goodwill itu dia masuknya di pendapatan atau beban lain pada laporan laba rugi komprehensif. Lalu gaji penjualan yang diperoleh itu dia masuknya ke biaya operasional, itu juga masuknya di laporan laba rugi komprehensif. Lalu laba bersih untuk periode tersebut masuknya ke tambahan pada laba ditahan di laporan laba ditahan. Nomor 7, kerugian penjualan investasi merupakan pendapatan atau beban lain pada laporan laba rugi komprehensif. Nomor 8, penyusutan peralatan yang digunakan dalam operasi. Jawabannya itu merupakan biaya operasional pada laporan laba rugi komprehensif. Nomor 9, dividen tunai yang diumumkan dan dibayarkan. Itu merupakan pengurangan dari laba ditahan pada laporan laba ditahan. Nomor 10, koreksi kesalahan karena pengeluaran biaya peralatan dalam tahun sebelumnya. Itu merupakan penambahan atau pengurangan dari saldo awal pada laporan laba ditahan. Nomor 11, keuntungan asuransi atas kerugian banjir, di mana hasil asuransi melebihi nilai tercatat aset yang dimusnahkan. Itu masuknya pendapatan atau beban lain pada laporan laba rugi komprehensif. Dan yang terakhir, nomor 12, perusahaan telah memutuskan untuk menghentikan produksi divisi permennya dan mengalami kerugian atas penjualan divisi ini, maka itu termasuk operasi yang dihentikan dan termasuk di laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya latihan saham P4.3 yaitu laporan laba rugi, laba ditahan, atau persediaan berkala. Berikut disajikan neraca saldo Thomson Ltd pada tanggal 31 Desember 2019. Perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Desember
2019 perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Desember menghasilkan jumlah persediaan sebesar 64.000 euro. Jadi harga pokok penjualan untuk tahun 2019 adalah 645.000. Di sini instruksinya buat laporan laba rugi dan laporan laba ditahan. Asumsinya bahwa satu-satunya perubahan dalam laba ditahan selama tahun berjalan adalah dari laba bersih dan dividen. 30.000 saham biasa beredar sepanjang tahun. Lalu jawabannya di sini Thomson Corporation laporan laba rugi periode akhir tahun 31 Desember 2010. Penjualan bersih itu dari 1.100.000 dikurang 14.500 dikurang 17.500 jadi 1.068.000. Harga pokok penjualannya 645.000. Jadi laba kotornya penjualan bersih dikurang HPP jadi 423.000, beban penjualannya 232.000, beban administrasi yang 99.000, jadi totalnya sebesar 331.000. Terus 423.000 dikurang 331.000 jadi 92.000. Selanjutnya ada pendapatan dan beban lain-lain. Keuntungan di sini ada keuntungan penjualan tanah sebesar 30.000, pendapatan sewa 18.000. Jadi totalnya 48.000. Terus ada pendapatan sebelum pajak penghasilan sebesar 92.000 ditambah 48.000 bisa 140.000. Jadi pajak di sini ada terdapat pajak penghasilan sebesar 53.900. Jadi laba bersihnya 140.000 dikurang 53.900 jadi 86.100. Nah, jadi untuk menghitung laba per sahamnya 86.100 dibagi 30.000 untuk di soal ada di soal 30.000, jadi sebesar ini seharusnya bukan 3, seharusnya 2,87 ini dibuletin. Jadi 86.100 dibagi 30.000 sebesar 2,87. Ini ada perhitungan HPP dapat diversifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada persediaan barang dagang 1 Januari sebesar 89.000, pembeliannya sebesar 610.000, pengurangannya diskon pembelian sebesar 10.000, pembelian bersih sebesar 600.000, untuk pertambahan freight in-nya 20.000 jadi 620. Terus ada persediaan siap dijual sebesar, jadi persediaan siap dijualnya sebesar 709.000. Ada pengurangan persediaan barang dagang di 31 Desember sebesar 64.000, jadi harga pokok penjualannya 209 dikurang 64.000 sebesar 645.000. Terus di sini terdapat laporan perubahan modal Thomson Corporation periode akhir tahun 31 Desember. Laba ditahan 1 Januari-nya sebesar 160.000, penambahan laba bersih sebesar 86.100, jadi jumlahnya 246.100. Terus ada pengurangan dividennya 45.000, jadi laba ditahan 31 Desember itu sebesar 246.100 dikurang 45.000 sebesar 200, jadi sebesar 201.100. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Nih.